ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan oleh Allah untuk bisa kita gunakan kedua nikmat tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah yang kita lakukan dari mulai subuh sampai nanti kita tidur kembali semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, kita akan lanjutkan. Terakhir kita sudah bahas ayat yang ke-21 ya. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya Jahannam itu mempunyai tempat mengintai ya. Tempat untuk mengintip, mengintai ya. Dinamakan Jahannam ini memang salah satu nama ya, salah satu nama neraka ya. Nanti kita jumpai ada yang namanya Sa'ir ya kan. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir kan begitu ya. Nanti kita jumpai juga ada yang namanya Qutamah ya, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, macam-macam. Tentu ada makna yang berbeda-beda. Di sini juga disebutkan Jahannam itu li'anna data juhmatin wa dhulmatin. Itu disebut dengan Jahannam itu karena saking dalamnya, saking gelapnya dan saking mengerikannya tempat tersebut ya. Saking gelapnya, saking dalamnya dan saking mengerikannya tempat tersebut sehingga disebut dengan Jahannam ya. Kemudian kemarin kita sudah sebutkan juga mirsada, yaitu tempat untuk mengintai, tempat untuk mengintip, maksudnya begitu ya, tempat untuk mengintai. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya di neraka Jahannam itu ada tempat mengintai? Ingin memberikan kesan kepada kita bahwasanya penduduk neraka ini mengalami siksaan secara fisik maupun siksaan secara psikologis ya. Psikologisnya bagaimana? Psikologisnya tentu ya, kalau mereka senantiasa diawasi, senantiasa diintai ya, tentu akan semakin membuat mereka stres di dalam neraka ya. Sebagaimana kemarin kita gambarkan, kalau orang kemudian di penjara ya kan, kemudian diintai 24 jam dengan CCTV ya, setiap kali mereka kemudian hendak melakukan sesuatu langsung ketemu ya, langsung kemudian ditindak dengan masuk penjara tanpa ada CCTV, tanpa ada pengintaian ya. Tentu secara psikologis ya, meskipun sama-sama tidak nyaman di penjara, namun secara psikologis tanpa adanya pengintaian dan tanpa adanya pengintaian tentu lebih meringankan yang tidak ada pengintaiannya, lebih meringankan yang tidak ada CCTV-nya kan begitu. Secara psikologis begitu tentunya kan begitu. Di neraka pun demikian ya. Karena sudah ada pengintainya, yaitu malaikat yang bertugas yang duduk. Jadi maq'ad ya. Jadi ada semacam tempat duduk ya, yang malaikat senantiasa mengintai penduduk neraka ini. Begitu mereka kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha kan begitu. Setiap kali mereka mau keluar langsung ditarik, dikembalikan lagi ya. Kembalikan lagi, balik lagi. Setiap kali mereka mau hendak nerdep tidak bisa. Kenapa?
karena diintai, langsung masuk ke siksaan lagi. Itu yang bikin stres tentunya, ya. Itu yang bikin stres daripada kemudian tidak ada tempat untuk pengintaian, ya. Kemudian ayat selanjutnya menjelaskan kepada kita untuk siapa jahanam ini, ya. Bagi siapa jahanam ini? Diperuntukkan untuk siapa jahanam ini, ya. Tentunya supaya kita menjauhi, ya. Tentunya supaya kita menjauhi, supaya kita tidak termasuk bagian daripada orang-orang yang dimasukkan ke jahanam ini. Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat selanjutnya tentunya tentang siapa yang menempati neraka jahanam ini. Yakni apa? Lit-taghina ma'aba, ya. Lit-taghina ma'aba. Yaitu untuk orang-orang yang melampaui batas. Togho, ya. Togho, ya, melampaui batas, ya. Mujawazatul haddi, ya, yaitu melampaui batas. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, kan begitu ya. Ketika air itu sudah togho, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah, yaitu ketika air itu sudah togho, ya, sudah tingginya sudah melampaui ukuran biasanya, ya kan, sampai melewati gunung, ya, maka kami bawa keluarga kalian, maka kami bawa Nabi Nuh dan ini untuk kemudian naik ke dalam bahtera, ya. Inna lamma taghal ma'u, ketika air itu sudah togho, sudah melampaui ketinggiannya, sudah di luar batas, ya, melewati gunung-gunung dan lain sebagainya, maka kami bawa keluarga Nabi Nuh, kami bawa nenek moyang kalian yaitu Nabi Nuh alaihissalatu wassalam melalui bahtera dan kapal tersebut, kan begitu ya. Nah, itu togho, melampaui batas, ya. Atau dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, idhab ila fir'auna innahu togho, ya kan, idhab ila fir'aun innahu togho, pergilah kalian menuju ke Fir'aun karena dia melampaui batas, ya. Apa melampaui batasnya Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang paling tinggi, melampaui batas jelas, ya. Togho, melampaui batas. Ini yang dimaksud dengan togho, ya. Nah, sekarang apa batasan seseorang itu dianggap togho, ya? Apa batasan seseorang itu dianggap melampaui batas? Yang kalau sampai seorang hamba tersebut melampaui batas, tempatnya ini, namanya tempatnya inna jahannama kanat mirsada lit-taghina, untuk orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas? Kan begitu pertanyaannya, ya. Yang penting kan begitu, supaya kita apa? Tidak terjerumus kepada orang-orang yang melampaui batas. Sehingga kalau melampaui batas masuk ke jahanam yang ada tempat pengintaiannya, ya. Batasnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sering kita dengar, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu ya? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini garisnya begini, ini garisnya, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini garis, ya. Ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelah sini. Nah, yang melebihi melewati garis ini beribadah pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang disebut dengan togho, ya. Nah, maka kemudian yang disebut dengan togho adalah satu, berdasarkan ayat ini, adalah orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas togho, ya. Jelas togho, ya. Tentu dengan makna-makna ibadah yang sudah kita pahami, ya kan? Memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini togho, jelas, ya. Kemudian yang kedua, ketika kemudian seseorang, ya, menempati atau mengklaim, ya, bahwasanya dia mempunyai, ya, hal atau dia mengaku mempunyai hal-hal yang itu sebetulnya mutlak miliknya Allah Subhanahu wa taala. Togho juga. Seperti, ya, seseorang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, kan begitu. Jelas togho. Togho kenapa? Karena hanya Allah saja yang mengetahui sesuatu yang gaib. Tidak ada yang tahu sesuatu yang gaib kecuali Allah. Kapan datangnya hari kiamat? Oh, datangnya hari kiamat tahun tanggal 25
tahun 2025 apa macam-macam lah. Nah, ini togo. Togo. Bagaimana nasib saya besok? Kemudian disebutkan nasib kamu begini, 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 begini. Ini jelas togo. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah ini. Ya, ini togo. Maka melampaui batas. Orang-orang yang togo seperti ini tempatnya. Ya. Siapa lagi yang togo? Iblis, jelas togo. Ya, jelas togo. Kenapa? Karena dia nggak mau sujud ketika disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dia nggak mau sujud ketika disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan membantah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ana khairun min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Unsur api lebih baik daripada unsur tanah. Itu menurut iblis. Ya. Togo. Kenapa? Karena dia melampaui batas. Ya, melampaui batas. Siapa lagi yang togo? Yang togo itu bisa masuk dalam kategori al-madbu, sesuatu yang diikuti, orang yang diikuti. Orang yang kemudian dia menetapkan satu peraturan, satu aturan, satu hukum yang sama sekali bukan dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari hukum Islam, dia terapkan, dia paksakan kepada orang Muslim, kepada orang Islam untuk mengikuti aturan tersebut. Togo. Kenapa togo? Karena hanya Allah yang berhak diikuti dalam urusan itu. Apalagi dia membuat syariat, membuat hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas togo. Kenapa? Karena yang berhak menetapkan hukum ini halal, ini haram, itu hanya Allah. Itu hanya hak mutlaknya Allah. Kalau kemudian dia membuat hukum, menetapkan ini halal, ini haram, ini halal, ini haram, kalian harus ikut ya, karena ini halal, ini haram. Padahal apa yang dia halalkan, yang diharamkan oleh Allah. Apa yang diharamkan, apa yang dihalalkan oleh Allah. Dia bikin itu, dia buat itu. Togo bukan? Togo. Kenapa togo? Karena menetapkan halal dan haram itu hanya mutlak miliknya Allah. Manusia tidak bisa menetapkan ini halal, ini haram. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang berhak menetapkan ini halal, ini haram. Togo. Ya. Togo. Orang yang diikuti ini termasuk togo dia. Ketika dia bikin seperti itu. Orang yang mengikutinya pun bisa masuk dalam kategori togo. Kenapa? Karena tidak boleh mengikuti sesuatu yang kemudian itu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang dia mengikuti makhluk. Dia mentaati makhluk. Yang makhluk tersebut kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar Al-Quran, melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ikuti. Togo. Kenapa? Karena kita mengikuti yang nggak berhak kita ikuti. Ya kan? Karena yang kita ikuti orang yang kemudian menetapkan hukum Allah, melaksanakan syariat Allah, melaksanakan sunnah Nabi, kan begitu. Nah, kita mengikuti orang yang tidak melaksanakan hukum Allah, melanggar sunnah Nabi, itu yang kita ikuti. Togo kita. Togo dalam hal apa? Togo dalam hal mengikuti orang yang togo, kan begitu. Mengikuti orang yang melampaui batas, maka kita pun termasuk togo. La ta'atan li makhluqin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada selain Allah dalam tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang mengikuti matbu' tadi, orang yang diikuti tadi termasuk togo. Termasuk togo. Ini batasan-batasan daripada togo ya, melampaui batas ya. Bisa dalam hal ma'bud yang diibadahi ya. Apalah matahari, pohon, macam-macam ya kan? Atau dalam hal yang matbu', sesuatu yang diikuti, tadi sudah saya sebutkan ya. Itu juga masuk dalam kategori togo. Atau kita yang mengikuti bisa dalam kategori togo ya. Nah, ini yang dimaksud dengan litogin, yaitu togo ya, togin ya, masuk togo, tughyan ya, sama saja. Kemudian litogina ma'aba, ya. Ini kalimat ini mengerikan sebetulnya kalau kita renungi ya. Ma'aba diterjemahkan apa, Pak Mukib? Tempat kembali ya. Ma'aba, tempat kembali. Subhanallah ya. Bagi orang-orang yang togo, tempat kembalinya adalah
jahannam kanat mirsada. Kalau kita kemudian membayangkan yang namanya tempat kembali, berarti kalau dia sudah kembali akan kemana lagi kira-kira? Apa maksudnya? Hah? Hah? Lah ya, kan litogina ma'aba. Ma'abanya kemana? Inna jahannama kanat mirsada. Ya, jahannama kanat mirsada itu litogina ma'aba. Itu berarti tempat kembalinya litogin. Tempat kembalinya orang yang melampaui batas. Tadi itu, yang saya sebutkan tadi itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata ma'aba? Kan supaya kita ini merenung. Ngeri sebetulnya kalau kita renungkan ma'aba ini. Kenapa? Tempat kembali. Tempat kembali kita di dunia ini mana coba? Tempat kembali kita di dunia ini. Hah? Ya rumah lah, ya kan? Rumah kan? Kalau kita keluar rumah, mau keliling kemana saja, keliling, nanti kembalinya kemana? Ke rumah, nggak akan kemana-mana. Terus kira-kira sampai kapan kita ke rumah? Sampai kapan kita di rumah itu? Hah? Sampai mati. Nah, kalau kemudian litoghina ma'aba, jahannam itu tadi, litoghina ma'aba, dia tempat kembali. Terus kalau dia sudah kembali ke situ, mau kemana lagi coba? Subhanallah, tidak akan kemana-mana lagi. Berarti apa? Ya sudah di situ tempat kembalinya. Mau kemana? Oh, nggak ada tempat kembali lagi. Ya di situ sudah. Allah Subhanahu Wa Taala litoghina ma'aba, tempat kembali. Berarti apa? Tidak akan kemana-mana sudah. Bagi orang-orang yang melampaui batas, jahannam kanat mirsada. Ya, maka berhati-hatilah agar kita tidak terjerumus kepada togho, ya, melampaui batas, ya, melampaui batas, ya. Hati-hati jangan sampai kita melampaui batas. Baik dalam beribadah mengikuti orang-orang yang togho, ya, ataupun beribadah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya jangan sampai kita kemudian melakukan sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Sebab kalau nanti sampai melewati itu bisa masuk dalam kategori togho, ya, melampaui batas. Litoghina ma'aba. Kemudian labisina fiha ahqaba, ya. Insyaallah, ya. Labisina fiha, labisa yalbasu, yaitu labisina itu tinggal, ya, mukim, ya, mukim. Labisina fiha. Di jahannam tadi fiha ahqaba. Ahqaba jamak daripada hikbun. Di situ diterjemahkan apa, Pak? Masa yang lama. Cuman begitu saja, ya. Jadi hikbun itu penafsiran, ada beberapa penafsiran para dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan satu hikbun itu 80 tahun, ya. Satu hikbun itu 80 tahun. Sekarang 80 tahun umpama. Kita ambil 80 tahun, ya. 80 tahun itu berapa hari? Ya? Satu tahun berapa hari? 365 hari. Satu harinya di sana berapa lama? 1000 tahun, kan begitu, ya? Ya, alfasanatin mimma ta'udun, ya kan? 1 tahun dalam hitungan kalian, 1000 tahun dalam hitungan kalian. Satu hari 1000 tahun. 3 kali 365 hari. Kan begitu, ya? Berapa jadinya? 3650 hari, ya? Berapa? 3 juta. 365.000 hari. Satu, ya kan? Kalau kali 80 tahun nggak bisa dihitung, ya kan? Nggak bisa dihitung, ya? Itu satu hikbun. Itu satu hikbun, maksudnya kan begitu, kan? Paham maksudnya? Satu hikbun, ya, itu 80 tahun, kan begitu, kan? 80 tahun. Satu hikbun. 1 tahun isinya kan 365 hari. Satu harinya kalau dihitungan sana 1000 tahun, kan begitu? Berarti 1000 kali 365 hari, kan begitu, ya? Kemudian dikali 80. Iya enggak? Hah? Betul, kan?
Satu hikbun itu 80 tahun. Satu tahunnya 365 hari, kan begitu. Satu harinya di sana 1000 tahun, kan begitu. Berarti 1000 kali 365 kali 80, kan begitu. Hah? Kelamaan ngitungnya ya. Nggak usah dihitung ya. Sebentar, Mas Firman mau ngitung. Ketemu berapa Mas Firman? Belum? Belum ya? Ya. Artinya apa? Ya nggak bisa kehitung. Itu satu hikbun. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di sini apa? Ahqaba, berhikep-hikep. Paham maksudnya kan? Berarti kan nggak tahu ini. Selesai 80 tahun kali 3000 ini ada lagi yang namanya ahqaba, kan begitu ya? Selesai satu hikep, hikep lagi. Selesai hikep, hikep lagi. Sampai kapan? Nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu sampai kapan. Ya? Meskipun demikian, ya, ada juga para ulama, ada juga ulama yang kemudian karena hikbun ini, masa ini, kan ini masa, ya kan? Hitungannya masa. Hikbun itu maknanya ad-dahr. Hikbun itu maknanya ad-dahr, yaitu masa. Hitungan masa. Ya. Yang namanya masa, ahqaba itu suatu saat mesti ada masanya, mesti ada berakhirnya. Sebagian ulama berpendapat demikian. Sehingga nanti semua penghuni neraka ini keluar pada masanya. Hikbun ini pada masanya keluar. Ini pendapat. Ada salah seorang ulama berpendapat demikian. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim berpendapat demikian. Ya, berdasarkan ayat ini. Ya. Kemudian juga wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang cuma kekal itu hanya wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti selain wajah Allah enggak kekal. Ya, itu dalil. Namun pendapat ini tentu lemah ya. Pendapat ini tentu lemah karena menyelisih pendapat mayoritas ulama. Karena pendapat ulama mengatakan neraka surga itu kekal selama-lamanya, ya. Neraka kekal selama-lamanya, surga pun kekal selama-lamanya, ya. Banyak ayat yang menerangkan tentang tersebut. Innal ladzina kafaru wa dzalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila illa wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Ya, sesungguhnya bagi orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru wa dzalamu, dan orang-orang yang zalim, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah enggak akan mengampuni mereka, wala liyahdiyahum tariqa, dan Allah tidak akan menunjukkan dia jalan illa tariqa jahannam, kecuali jalan-jalan jahannam saja, ya. Khalidina fiha abada. Ya, khalidina fiha abada. Mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Kalau masih khalidina fiha, itu masih ada hitung maksus tawil, itu tinggal yang lama. Tapi kalau khalidina fiha abada, ya sudah selama-lamanya berarti. Ya. Maka kemudian yang disebut dengan ahqaba di sini adalah masa yang tidak akan berakhir. Habis satu hikab, hikab lagi, satu hikab, hikab lagi, satu hikab, hikab lagi. Terus begitu. Enggak akan pernah ada habisnya. Ya. Tidak akan pernah la'anallahu al-kafirina addalahum sa'ira. Kan begitu. Khalidina fiha abadan, ya. Maka kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Kekal, ya. Surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru itu kan. Kekal selama-lamanya di dalam neraka, khalidina fiha abada. Nah, maka labisina fiha ahqaba di sini adalah kekal selama-lamanya, ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala pakai kata-kata hikab ini, ya? Ini memang menunjukkan waktu, ya, selama-lamanya. Yang kalau kemudian kita bilang, oh ada masanya, ternyata habis masanya, datang lagi masanya, stres kan? Daripada kemudian langsung dikasih tahu bahwasanya kamu tinggal di sini selama-lamanya, begitu, ya kan? Nah, sudah dia nggak mikir sudah selama-lamanya. Tapi kalau kemudian ada masa hikab, oh selesai satu hikab, ternyata masih ada hikab lagi. Selesai hikab lagi, oh masih ada hikab lagi. Stres. Ya, stres. Ya. Sama kayak orang penjara, seumur hidup itu sudah pasrah dia. Seumur itu sudah pasrah. Kenapa?
Ya sudah seumur hidup. Seumur hidup dia. Nanti aturan kita ini kalau kira-kira menjalani berapa? Sekitar 10 tahun mungkin ya, bisa mengajukan penurunan hukuman menjadi 20 tahun. Bisa mengajukan penurunan hukuman menjadi 20 tahun. Nah, dari 20 tahun nanti dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat, bisa kemudian keluar kurang lebih 12 atau 13 tahun. Itu aturan kita di sini. Tapi kalau kemudian pengajuannya nggak dikabulkan, seumur hidup. Seumur hidup berapa tahun? Bisa jadi 20, 25, 30, 40, ya. 40 tahun ada. Ada, ya. Nah, itu aturan di penjara begitu, ya. Sedikit banyak saya tahu lah aturan penjara, ya kan? Ya, sedikit banyak tahu lah aturan penjara, ya kan? Memang begitu aturannya, ya. Nanti dia bisa mengajukan penurunan hukuman jadi 20 tahun, 20 tahun PB bebas. Ya. Tapi kalau enggak, seumur hidup. Nah, stres di situ. Tapi kalau kemudian dihukum 20 tahun, ternyata apa? Ada tambahan lagi 20 lagi. Sudah mau bebas, tambahi lagi 20 lagi. Mau bebas, tambahi lagi 20 lagi. Ya. Stres, ya kan? Ya, stres. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala juga ya menunjukkan waktu ini bukan waktu yang ada batasnya, tidak ada batasnya ini ya. Selesai satu hikab lagi. Selesai satu hikab lagi. Berarti apa? Selama-lamanya. Ini waktu yang menunjukkan keabadian. Waktu yang menunjukkan keabadian, litogin. Ya, makanya kemudian ma'abah itu adalah marji'an lil kafirina wal mutakabbirin, ya. Marji'an lil kafirina wal mutakabbirin, ya. Jahannam mirsada itu adalah marji'an lil kafirina wal mutakabbirin. Dia tempat kembalinya orang-orang kafir dan tempat kembalinya orang-orang yang menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, litoghin ini bisa kembali kepada orang-orang kafir. Bisa, ya kan? Karena memang untuk mereka ini litoghin. Tapi juga bisa bagi orang-orang muslim yang toghin tadi itu, yang togo tadi itu, ya. Yang togo tadi itu. Bisa masuk ke sini, bisa selama-lamanya. Ya. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Togo berbuat syirik. Memang berbuat syirik itu togo, ya. Itu sudah melampaui batas. Yang mestinya dia tidak boleh berbuat syirik, beribadah hanya kepada Allah, tapi dia beribadah kepada selain Allah, jelas togo. Nah, masuk ke sini juga, ya. Litoghin ma'aba, labisina fiha ahqaba, ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan ya. Target kita 5 setiap kali pertemuan ya. Target ya. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. La yadukuna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam Jahannam itu ya bardan apa? Kesejukan ya, kedinginan, kesejukan, wala syaraba, dan juga minuman. Ya, insyaallah. Kita renungi begini, apa namanya? Antara bardan dan syaraba ya, itu dua hal yang berbeda loh ya, bukan hal yang sama, bukan ya. Bukan kemudian di dalam neraka itu tidak ada minuman yang dingin, tidak. Ya. Sejuk sendiri, minum sendiri. Ya. Nanti di neraka tidak ada kesejukan, tidak ada minuman. Subhanallah. Barakallahu fikum. Kalau kita renungkan keadaan kita, kalau kita kepanasan, ada cuaca panas. Ya. Cuaca panas nih ya. Yang kita cari kesejukan itu bisa tempat bernaung supaya sejuk, ya kan? Nggak panas, ya kan? Cari tempat yang dingin, kan begitu ya? Cari tempat yang sejuk, yang hawanya ini, kan begitu ya? Itu yang pertama. Atau kalau kita kepanasan, nggak nemu tempat yang sejuk, nggak nemu tempat yang dingin, kita minum minuman yang menyejukkan apa yang ada dalam badan kita. Paham maksudnya? Kan begitu kan? Itu manusiawinya kan begitu. Berarti kesejukan itu adalah yang kita rasakan di luar, minuman adalah kesejukan yang kita rasakan di dalam. Ya, ini dua-duanya nggak ada. Nyare apa namanya? Ongnaong ya, Ustaz ya. Nah, orang Madura baca ongnaong ya apa?
Iya. Ong naong. Oh, panas, nyarek ong naong. Keman ong naong, sare-sare ada. Wis lah, lo nemu ong naong enggak apa-apa. Ngenom, ya kan? Wis lo nemu ong naong ngenom. Ngenom ada. La ilaha illallah. Mau cari tempat ini enggak ada. Sudahlah, enggak ada, kan masih mending kan begitu ya. Kalau enggak ada tempat minum kita masih bernaung kan, masih mendapatkan hawa sejuk. Atau sebaliknya begini, kita dapati hawa dingin, ya. Kita dapati hawa yang dingin sekali, ya. Yang kita butuhkan untuk kemudian badan kita segar, ya. Apa kira-kira? Minuman apa kira-kira? Wah, hawa dingin kok minum es jus, ya. Kopi lah, ya, kopi teh, ya kan, hangat kan begitu ya, teh hangat ya kan, kopi hangat, ya kan? Teh hangat kan begitu ya, minum supaya apa? Badan kita sejuk, kan begitu kan? Jadi kesejukan di dalam tidak ada, air minum itu untuk kesejukan di dalam, ya kan? Tempat bernaung untuk kesejukan kita di luar tidak ada. Bardan wala syaraban, tidak ada. Ya? Tidak ada, mau kemana lagi? Ya? Kalau di surga ada tempat bernaung, dikasih tempat naungan kan begitu ya. Inna ashabal jannatil yawma fi subulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Ya kan? Sesungguhnya orang-orang yang di surga itu nanti fi dhilalin, di bawah naungan, ya kan begitu ya. 'Alal ara, ya, di atas tempat tidur yang enak. Ada tempat berteduh, ya kan? Nah, nanti di neraka bardan tidak ada, kedinginan tidak ada. Kalau toh ada dingin di neraka, itu dingin yang menyiksa. Dingin yang membuat mereka semakin kehausan. Ya? Dingin yang membuat mereka semakin parah keadaannya. Tidak ada. Kalau toh mereka dapati hawa dingin yang menyiksa. Ya, kita bisa merasakan hawa dingin yang menyiksa kan? Bagaimana kita tersiksa hawa dingin? Ya. Apa namanya? Ini gorokan ini kayak putus. Kalau kita berada di tempat yang dingin, ya kan? Sini kayak putus, nggak bisa nelen. Karena saking dinginnya tempatnya. Kalau di neraka ada hawa dinginnya seperti itu. Ya. Dinginnya seperti itu. Nah, ketika ada hawa dingin seperti itu, dia cari minuman otomatis. Seperti kita tadi bilang. Kalau kita kedinginan, tentu cari minuman yang bisa menyegarkan tubuh kita, ya kan? Dia cari minuman untuk menyegarkan karena hawa dingin yang ada, tidak ada, ya, tidak ada, ya. Nanti mereka minta air nanti, ya kan? Otomatis yang kalau kemudian nyari tempat bernaung tidak ada, hawa panas, nyari bernaung tidak ada, kemudian otomatis yang dia cari kan minum. Otomatis lah, yang dia cari orang kepanasan mesti minum. Kalau nggak minum tempat bernaung orang kepanasan itu mesti ini dua ini. Ya. Nah, ketika nggak ada bernaung, minum dia cari. Minum pun nggak ada, minta sama Allah. Ya kan? Nggak ada. Ketika minta sama Allah, nanti dikasih minuman sama Allah pada ayat selanjutnya nanti, ya kan? Minta air kan ya, wasuku ma'an hamimau wa qatta'at am'a'ahum kan ya. Oh, minta air, dikasih sama air Allah. Bukan dikasih, dijejeli. Kalau dikasih kan begini ya kan, disediakan air kan begitu ya. Sana ada air kan begitu. Oh, minta air, sana ada air. Tapi enggak. Begitu minta air, dijejeli air sama malaikat yang jaga tadi itu, ya, dijejeli air, kan begitu. Air apa? Wasuku ma'an hamimah, ya. Nanti ada selanjutnya ya. Dikasih minum airnya tapi apa? Air yang paling panas dan air yang paling mendidih. Itu dipaksakan minum. Sebetulnya mereka tidak mau minum. Kan pikiran mereka minta air yang bisa menghilangkan, kan begitu kan? Tapi begitu tahu airnya air yang mendidih, air yang paling panas, air yang mendidih, nggak mau mereka. Tapi karena mereka minta air, ya dipaksa dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala karena minta air, kan begitu ya?
Tapi kalau nggak minta air, panas. Nggak ketemu hawa dingin, nggak ketemu kesejukan dalam dirinya. Tapi begitu minta air, airnya dikasih air panas. Nggak mau dipaksa karena minta air. Subhanallah, barakallahu fikum. Gimana coba? Hah? Makanya ya, mau tidur itu ingat ini, mau tidur itu ingat neraka seperti ini ya, mau tidur. Supaya apa? Supaya bangun tengah malam. Oh ingat ya Allah, nanti bangun tengah malam. Begitu mestinya ya kan? Ya, sempatkan mengingat neraka ini sebelum tidur. Supaya apa? Tengah malam bangun. Kalau nggak ingat neraka sebelum tidur, nggak bangun itu nanti tengah malam. Nggak bangun ya. Jadi mereka para ulama ini sebelum tidur ingat-ingat neraka dulu. Sebelum tidur ingat neraka. Sebelum tidur ingat neraka. Ya. Subhanallah ya. Ini ya. Jadi begitu ya. Tidak ada apa namanya tadi itu bardan wala syaraban ya. Tidak ada kedinginan, kesejukan maupun minuman. Yang itu sangat dibutuhkan oleh penduduk neraka. Wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma qala innallaha harramahuma 'alal kafirin ya. Wanada ashabun nari ashabal jannah ketika penduduk neraka ini memanggil penduduk surga kan begitu, an afidu alaina minal ma, cobalah bagi kepada kami air ya. Cobalah bagi kepada kami air ya. Penduduk surga bilang apa? Innallaha harramahuma 'alal kafir. Allah mengharamkan keduanya ya. Baik sebagian air maupun sebagian makanan Allah haramkan bagi kalian penduduk neraka. Enggak bisa. Minta kepada penduduk surga enggak bisa. Ya, minta kepada penduduk surga enggak bisa. Hanya minta sama Allah. Minta sama Allah minuman. Allah kasih minumannya, ya. Allah kasih minumannya, ya. Apa minumannya? Ini tadi minumannya, ya. Kurang 5 menit ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Hanya sekedar gambarannya saja. Nanti detailnya kita akan pertemuan yang akan datang ya. Illa hamimau wa ghassaqa. Apa terjemahnya Pak mungkin? Illa selain air yang mendidih terus dan nanas. Ya. Kan tadi sudah di ayat sebelumnya kan sudah dikasih tahu kan, tidak ada kesejukan, tidak ada air. Pastilah ya, kalau nggak ada kesejukan, tidak ada air, yang mereka cari pasti air. Pasti air yang mereka cari. Nggak akan mungkin enggak. Ya, begitu mereka cari air, ya, yang ada cuman ini. Ya. Yang ada airnya cuman hamiman wa ghassaqa. Air yang hamim itu air yang ngakalnya itu ngakal paling pol ngakalnya. Yang panasnya paling panas sudah. Ya. Sudahlah, sebenarnya sudah kita terangkan ya. Tis'atan wasittin ya. 69 kali lipat ya panasnya dunia ini ya. Ini airnya ini ya. Paling panasnya api di dunia itu ya, ini 69 kali hamim ini. 69 kalinya. Ya. Nggak kebayang sudah ya. Nah, itu air itu adanya cuma itu. Adanya cuma itu. Gimana coba ya? Adanya cuma itu. Kemudian bukan hanya itu saja. Jadi illa hamiman wa ghassaqa. Jadi kalimat waw, huruf waw di sini nih ya, huruf waw ini untuk membedakan ya. Untuk membedakan kalimat yang sebelumnya sama yang setelahnya. Ya. Jadi illa hamiman wa ghassaqa. Ini dua hal yang berbeda. Air yang panas mendidih sama nanah. Bukan air panas yang bercampur nanah, bukan. Apa maksudnya? Illa hamiman, air panas sendiri, illa hamiman wa ghassaqa sendiri. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Seperti kalimat
Ja'a Muhammadun wa Zaidun, umpama kan begitu ya. Datang Muhammad dan Zaid. Yang datang berapa orang? 2 orang, kan begitu ya. Muhammad dan Zaid. Tapi kalau wawunya dihilangkan, Ja'a Muhammad Zaidun, 1 orang, karena bisa jadi namanya Muhammad Zaidun, kan begitu ya. Kalau kalimat ini ya kita hilangkan illa hamiman wasaqa, umpama kan nggak pakai wawu, illa hamiman wasaqa, kecuali air mendidih yang bernanah, kan begitu ya kan. Berarti 1 minumannya mendidih bernanah. Tapi kalau kemudian illa hamiman wa wasaqa, minumannya cuman ada yang panas, yang paling panas, yang paling mendidih, wa wasaqa. Nana, berarti 2. 2 ini berarti minumannya. Paham? Mau nyari minumannya cuma 2 ini. Hamiman wa wasaqa, wasaqa, nana. Nanah dari penduduk neraka yang disiksa. Paham ya? Ini neraka ini bertingkat-tingkat. Paham? Yang namanya jahanam itu, tadi sudah saya terangkan, yang namanya jahanam itu kenapa dinamakan jahanam? Karena saking dalamnya. Saking dalamnya. Berarti apa? Ini bertingkat-tingkat nih. Ada yang paling atas, bawah sampai yang keraknya neraka, paling bawah. Innal kafirina wal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kan begitu ya? Orang kafir, orang munafik, keraknya neraka yang paling bawah. Neraka jahanam yang paling bawah. Itu minumannya, tetesannya orang yang disiksa dari atas ini loh. Apa? Nanah, darah, apa saja itu yang dibakar itu. Ini netes ke bawah. Ditampung. Ditampung. Ini diminum. Ini kamu minum. Sama air yang panas, 2. Air yang panas sama lelehannya nanah yang dari penduduk neraka yang disiksa ini, yang ada di atasnya. Ya sudahlah ya, kita bayangkan. Minum nggak kira-kira? Ya nggak bakalan diminum, tapi karena minta minum, dipaksa sama Allah harus minum. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Ini kembali, ini masuk sudah mulai masuk apa namanya siksa, bentuk-bentuk siksa neraka ya. Kita mulai masuk bab bentuk-bentuk siksa neraka. Kita akan masuk pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita akan lebih bahas lagi tentang gambaran neraka tadi. Namun yang paling penting, apa yang Allah terangkan seperti ini, sebagian ini yang Allah terangkan ini, itu tidak menunjukkan kedzaliman Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ya. Justru ini kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Allah terangkan dulu. Kamu baca itu, bacaan itu, tadaburi. Supaya kamu enggak termasuk di togina. Supaya kamu enggak masuk jahanam yang seperti ini siksanya. Diterangkan oleh Allah. Kan rahmatnya Allah itu pada kita. Allah terangkan begitu kan, itu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Allah terangkan itu, ya, supaya kita menjauh, supaya kita nggak masuk dalam bagian orang-orang tersebut. Kan begitu. Cuman sayangnya nggak banyak yang mengkaji, ya kan begitu ya. Cuma sayangnya banyak orang yang nggak mau belajar pun juga masih kadang-kadang masih ini, ya kan. Masya Allah. Ini kalau kita nggak ngaji juga kita kurang nggak tahu ya kan. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan, kesabaran untuk kita tetap yang lagi ngetren dilakukan oleh saudara kita seperti sholawatan itu yang belum dicontohkan oleh Rasul dan sahabatnya, apa itu termasuk sholawat? Iya. Jadi masalah sholawat ya, ada beberapa riwayat yang disebutkan oleh para ulama ya kan, macam-macam sholawat ya kan, banyak. Kemudian tinggal nanti kita cari, kita pelajari sholat mana yang dimaksudkan begitu ya. Kalau dimasukkan dalam kategori towo
orang itu tentu punya apa namanya, punya maksud, punya niat mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sholawat. Itu yang pertama. Yang kedua, perintah sholawat juga ada, kan begitu ya. Cuman karena mungkin kejahilan atau mungkin karena ini mungkin menambah-nambah sholawat-sholawat yang sudah diajarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini tidak masuk dalam kategori yang togo tadi. Ya, yang togo yang saya sebutkan tadi itu iblis togo, setan togo, para dukun itu togo. Kenapa? Memang itu satu yang gaib, pemimpin, penguasa, ya kan? Yang kemudian dia menerapkan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipaksakan orang supaya ngikut sama dia. Orang nggak mau mengikuti aturan dia, justru malah kemudian disiksa, justru malah kemudian dibunuh. Togo. Ya. Nah, orang yang mengikuti pun bisa masuk dalam kategori togo. Kenapa? Karena dia mengikuti orang yang membuat peraturan selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim macam-macam togo. Ya. Ini 5 ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Selebihnya dosa-dosa yang tidak termasuk dalam kategori togo. Ya. Dosa ini banyak dosa. Makanya kemudian ada kalimat di dalam Al-Quran itu nanti ada istilahnya ada istilahnya nar saja, ya. Ada istilahnya nar saja, ya. Saufa nuslihim naro, kan? Dia akan masuk ke dalam saufa nuslihim naro, ya. Naro, neraka. Enggak ada jahanamnya. Ada enggak dalam Al-Qur'an yang kata-kata nar tapi enggak ada jahanamnya? Hah? Ada, ya kan? Ada. Ah, yang jahanam ini kebanyakan litogina, lil kafirina, kan begitu ya? Lah, yang begitu yang dosa minum khamar, bisa judi, minum riba, itu kadang-kadang kalimatnya biasa belakangnya pakai nar, saufa nuslihim naro. Saufa nuslihim naro itu maknanya begini, nuslih itu celup diangkat. Nah, itu yang dosa-dosa yang tadi itu, ya, minum khamr, riba, itu saufa nuslihim naro. Nah, nuslihim naro itu maksudnya dicelupkan, diangkat. Nah, begitu dicelup, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahum liyadukul adab. Begitu dicelup, habis. Celup, tarik ini habis. Kulit ininya habis semua. Diganti badan baru, celupkan lagi. Ditarik lagi, ganti baru masuk. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya. Saya berpendapat tidak masuk dalam kategori yang togo tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.